Film ini berlatar belakang pada tahun 1933 di daerah Jawa Tengah, yang menceritakan tentang seorang wanita yang memberikan pembelajaran tentang cara bercocok tanam yang benar kepada para pria yang akan segera menikah. Diangkat dari kisah nyata dari tradisi Jawa kuno yang konon katanya pada saat itu masih dianggap normal untuk masyarakat luas. Bagaimana kisahnya? Ini dia. Di awal film diperlihatkan anak bayi yang sudah bosan mendengar suara-suara desahan ibunya yang sedang bercocok tanam dengan pria lain yang bukan ayahnya. Si ibu dari bayi ini meminta untuk segera dinikahi oleh pria tersebut. Ternyata pria tersebut menolak untuk menikahinya sebelum istrinya meninggoy. Nikahi aku, Mas. Malam harinya karena ketahuan selingkuh oleh si istri pria tersebut, mereka pun lari ke rumah seorang dukun wanita, hendak meminta untuk mencabut mantra karena istrinya sudah mulai gila. Istri pria tersebut pun mengejar mereka dengan membawa golok, dan akhirnya aksi barbar pun terjadi sambil menggendong bayinya. Si ibu bayi terkena lemparan golok dan akhirnya jatuh. Si dukun wanita pun dengan sigap untuk menyelamatkan bayi tersebut, dan si ibu pun meninggal. Aksi barbar pun kemudian berlanjut. Cerita kemudian berlanjut ke beberapa tahun kemudian. Bayi tersebut sudah mulai beranjak remaja menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Meskipun dia tumbuh bukan bersama keluarga kandung, tapi dia adalah anak yang rajin dan sopan. Namanya adalah Ratri. Ratri tinggal bersama orang tua angkatnya yang bekerja sebagai gowok, dukun wanita yang menyelamatkan dia sewaktu masih bayi. Kita panggil saja Nyai. Nyai menyuruh Ratri untuk mempersiapkan makanan dan minuman dikarenakan akan ada tamu keluarga kaya datang ke rumah. Siapkan makanan dan minuman. Sebentar lagi tamu dari Kebumen tiba. Keluarga kaya tersebut pun datang dan disambut hangat oleh Nyai. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menitipkan anaknya yang bernama Jaya untuk digowok. Di sesi obrolan mereka, Ratri pun datang dengan membawa minuman. Jaya yang melihat Ratri pun terpesona pada pandangan pertama. Dengan rasa penasaran dia pun bertanya, "Cewek ini siapa?" Nyai menjawab dia adalah anak angkat saya yang akan menjadi penerus saya menjadi penggowok di sini. Ayo temen kowe. Jaya pun tinggal bareng bersama Nyai dan Ratri. Di keseharian Ratri, yang sebelumnya biasa-biasa saja, kini kehadiran Jaya membuat Ratri berbunga-bunga, dikarenakan sosok Jaya adalah seorang yang berwibawa untuk seorang pria, yang tidak mau merendahkan wanita manapun. Bagi Jaya, derajat perempuan itu sama dengan pria. Ratri yang sekarang bisa dibilang masih polos dan lugu. Suatu malam karena rasa penasaran Jaya yang terlalu tinggi, Jaya mengajak Ratri untuk mengintip Nyai yang sedang melakukan ritual di telaga. Mereka pun sembunyi di balik air, dan dari sana mereka melihat Nyai yang sedang merapalkan mantra untuk memanggil roh-roh suci. Asap putih pun muncul dan air di telaga seketika menjadi berwarna merah, dikarenakan mereka juga di dalam air. Mereka pun ikut terkena mantra. Roh nafsu tiba-tiba merasuki mereka. Tiba-tiba Ratri langsung menyosor bibir Jaya dan terjadilah adu mulut. Bunyi petir bergemuruh menyuruh mereka untuk berhenti. Setelah itu, mereka pun kabur dan berteduh di pondok kecil. Dengan basah-basahan karena kehujanan. Di pondok kecil, Jaya berusaha menenangkan Ratri. Melihat Ratri yang merintih kesakitan karena tadi keseleo saat berlari menuju pondok, Jaya membuka bajunya dan membersihkan kaki Ratri yang kotor. Rasa jatuh cinta Ratri pun muncul melihat perlakuan Jaya terhadapnya yang begitu peduli. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Mereka pun melakukan aksi bercocok tanam di dalam pondok kecil. Tak jauh dari pondok Nyai menyadari akan hal itu.
Esok harinya Ratri meminta maaf kepada Nyai karena sudah melanggar larangannya. Nyai adalah orang yang pengertian. Kemudian Nyai pun memaafkannya. Nyai kemudian menunjukkan sebuah buku yang menjelaskan apa itu gowok, sebuah tradisi turun-temurun dari leluhur Nyai. Waktu gowok untuk Jaya pun tiba. Penggowokan akan dilakukan oleh Nyai. Dengan persiapan yang sudah matang, Nyai mengajak Jaya untuk beranjak ke kasur. Perlahan-lahan Nyai mulai mengajari dasar-dasar bercocok tanam yang benar. Dan Jaya tinggal mendengarkan dan mengikuti arahan dari Nyai, sambil membayangkan kalau dia sedang melakukannya dengan Ratri. Esoknya, setelah lelah bercocok tanam dengan Nyai, Jaya pun pergi menemui Ratri di sungai tempat biasa nyuci baju. Jaya menjelaskan bahwa selama berkuda-kudaan dengan Nyai, yang ada di pikirannya hanyalah Ratri. Semalam ngajak kamu di pikiran Putri. Aromamu. Dia pun mengutarakan perasaannya bahwa dia mencintai Ratri. Ratri pun merasa kebingungan dengan perasaan yang bercampur aduk. Sebenarnya dia juga mencintai Jaya. Ratri, Mereka pun kembali ke pondok kecil. Di sana Jaya menitipkan buku hariannya ke Ratri, karena sebentar lagi Jaya akan pulang tempat asalnya karena penggowokan sudah selesai, dan meminta agar Ratri sekolah dan belajar membaca huruf agar bisa mandiri dan meraih cita-cita sendiri dan kelak suatu saat akan menjadi istrinya. Jaya pun pulang ke tempat asalnya dan komunikasi mereka pun tetap terjalin melalui sepucuk surat yang dikirim Pak Pos. Akan tetapi beberapa hari kemudian, surat-surat balasan dari Jaya tak kunjung datang. Hari demi hari, dia menunggu untuk sepucuk surat dari Jaya tak kunjung datang, hingga suatu hari yang tak diduga, dia melihat berita bahwa pernikahan Jaya dengan wanita lain muncul di koran. Lantas dia pun tak terima dan berencana bunuh diri dengan cara lompat ke sungai. Selang beberapa menit kemudian, Lian pun muncul menyelamatkan dia dan membawa pulang ke rumah. Merasa tidak terima setelah perasaannya dipermainkan oleh Jaya, Ratri pun menghadap Nyai untuk mengajarkan semua ilmu yang dimiliki Nyai, berharap dia tak mau lagi dipermainkan seperti ini. Waktu pun berlalu setelah 15 tahun, sudah banyak laki-laki yang telah berhasil digowok oleh Ratri dengan tingkat kepuasan yang luar biasa. Mereka pun berencana libur untuk beberapa hari karena terlalu banyak pelanggan mereka untuk di bulan ini, sampai membuat dengkul si Ratri menjadi kopong. Di sesi makan malam, tampak keluarga gowok bertambah satu member yang baru, yang sebelumnya hanya bertiga, Nyai, Ratri, dan Lian. Satu lagi tambah anak magang bernama Sri. Nyai menjelaskan bahwa akan ada pelanggan baru lagi dari keluarga bangsawan di bulan ini. Jadi tidak boleh dilewatkan karena Nyai sudah nunggu dari lama. Keluarga bangsawan pun tiba. Seorang kakek tua dan cucu laki-lakinya bernama Bagas. Ratri pun bertanya dari mana keluarga bangsawan mengetahui tempatnya. Si kakek tua pun menjawab bahwa dia mendapat informasi dari menantunya, yang ternyata menantunya ini adalah si Jaya. Jaya yang saat menjadi seorang bupati di daerahnya. Kabar Nyi Santi, Ratri. Dengan rasa dendam dan sakit hati, melihat Jaya di depan mata sendiri yang kini sudah punya anak. Meskipun begitu, Ratri tetap profesional. Sebagai penggowok handal, Ratri meminta bayaran uang di muka, yang mana duitnya ini nanti digunakan untuk membangun sekolah. Si kakek tua pun terkagum oleh niat mulia yang dimiliki Ratri, dan akhirnya mereka pun sepakat. Singkatnya Bagas pun digowok oleh si Ratri, dengan metode-metode yang berbeda dari yang biasa Ratri lakukan dengan yang lain. Kali ini Bagas diperlakukan khusus oleh Ratri. Di lain cerita, Nyai yang sedang ngamar berdua dengan om-om tak dikenal, ngobrol mengenai perjodohan Jaya dan istrinya. Dan ternyata Bagas itu bukan anak kandung Jaya, dan malahan si Jaya tak pernah tahu akan hal itu. Esok harinya setelah selesai bergowok ria dengan si Ratri, Bagas bergegas dan langsung memeluk Ratri.
Rasanya luar biasa ketus Bagas. Bagas pun mengungkapkan perasaannya pada Ratri. Di lain tempat tepatnya di rumah Jaya, Ibu Jaya yang mulai kehilangan akal mulai memanggil-manggil nama Bagas. Berharap si Bagas jangan sampai jatuh cinta ke anak pelacur, mengingat ibu dari Ratri adalah seorang pelacur. Ibunya meminta untuk menjemput Bagas dari tempat Ratri. Akan tetapi Bagas menolak untuk pulang dan memaksa untuk tinggal bersama Ratri. Ratri pun kembali bertemu dengan Jaya secara empat mata di pondok. Di tempat mereka bercocok tanam dulu, di sana Jaya memberikan sepucuk surat untuk putus dari Ratri yang pernah diterima dulu. Akan tetapi Ratri menyanggah hal tersebut. Dia tidak pernah menulis surat seperti itu. Dia bersikeras bahwa dia tidak pernah menulis surat tersebut dan selalu berharap untuk menerima balasan surat si Jaya. Akhirnya Ratri pun pulang ke rumah, bermaksud untuk menggeledah ruangan Nyai. Mungkin Nyai yang menerima semua surat dari si Jaya dulu, dan akhirnya Ratri pun menemukan box tempat surat-surat Jaya di lemari kamar Nyai. Dia baca satu persatu surat yang tidak pernah sampai kepadanya. Dia pun bertanya kepada Nyai apa maksudnya semua ini. Kenapa Nyai tidak pernah memberikan surat-surat kekasihnya padanya? Nyai pun menjelaskan bahwa orang tua Jaya tidak pernah setuju akan hubungan mereka karena perbedaan status dan orang tua Ratri yang seorang pelacur yang menyebabkan adik dari orang tua Jaya meninggal. Itulah yang di awal cerita yang tadi. Nyai bersusah payah meniru tulisan tangan Ratri untuk membalas surat dari Jaya. Dan mereka berdua pun putus. Orang tua Jaya pun berterima kasih dengan memberikan amplop duit, akan tetapi Nyai menolak. Dia hanya ingin menjadi penggowok bangsawan. Penjelasan dari Nyai pun membuat Ratri mulai paham kenapa Nyai sampai-sampai berbuat seperti itu kepadanya. Nyai berharap Ratri menjadi seorang penggowok bangsawan yang akan membuat dia menjadi seseorang yang terpandang. Dan hal itu sudah berjalan ketika dia sudah menjadi penggowok Bagas yang keturunan seorang bangsawan. Ratri pun menjelaskan bahwa tidak mudah lagi menjadi penggowok bangsawan dikarenakan dia sudah melanggar aturan. Dengan melakukan ritual perjanjian suci dengan Bagas di telaga, ritual yang akan membuat seseorang jatuh cinta sampai maut memisahkan, ritual yang menyebabkan nyawa orang tua Ratri direnggut. Nyai pun memahami atas perbuatan yang dilakukan oleh Ratri. Untuk menjaga keselamatan, Ratri pun disuruh pergi jauh-jauh agar Bagas tidak mencarinya, akan tetapi di tengah perjalanan mereka dicegat oleh Bagas. Dengan menodongkan pistol, hendak dibawa naik motor, tiba-tiba Jaya datang dan menyelamatkan Ratri. Bagas pun ditarik masuk ke mobil dan pulang. Jaya yang masih mencintai Ratri berusaha untuk mengajak Ratri pulang, akan tetapi tiba-tiba Bagas muncul dan menusuk Jaya dari belakang dan menembak Jaya dengan pistol. Jaya pun tewas seketika. Bagas pun kembali menarik Ratri dan membawa dia ke semak-semak. Unboxing pun segera dimulai. Akan tetapi Sri yang muncul tiba-tiba membacok Bagas dari belakang dan akhirnya Bagas pun tewas. Mereka pun bergegas lari melihat Jaya yang sudah tersungkur tewas di jalan. Tak kuasa Ratri menangis keras atas konsekuensi yang telah ia perbuat, sambil membayangkan semua kenangan yang telah mereka jalani. Waktu pun berganti setelah 20 tahun kemudian, rumah yang dulunya menjadi tempat tinggal mereka, kini berubah jadi tempat yang seram dan tak terurus. Ratri yang kini sudah mempunyai anak dan menantu, kembali lagi ke kampung di mana dia dulu dibesarkan. Ratri ingin membeli rumah yang pernah dia huni dulu dan mengubahnya menjadi sekolah perempuan seperti cita-citanya dulu. Setelah peristiwa tersebut, Go Walk tidak lagi dianggap sebagai profesi. Sebagaimana perkembangan agama dan pendidikan, Go Walk menjadi terlupakan dan dihapus dari sejarah. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih buat Anda yang telah mendengar alur cerita. Jangan lupa di-share, komen, dan subscribe ya.